Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pendengar Hasanah Pagi yang berbahagia, adapun Hasanah Pagi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mewujudkan generasi yang cerdas, sehat dan berakhlak karimah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasih-Nya tidak akan hilang dan tidak terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasihi, yang menciptakan langit tanpa pondasi dan bumi tanpa kita berpejak, yang menciptakan angin dan tanah serta air, dan yang menciptakan matahari dan bulan, sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, pucuk pimpinan umat Islam sedunia, panji pagar kota Mekah Madinah, intan berlian dalam syurga, yakni Habibina Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian dan sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antara mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Nauzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas seperti apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar, tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat pada sisi lainnya dari pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris melihatnya. Mengapa? Karena tidak sedikit generasi muda masa kini yang mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu-sabu, dan sebagainya. Padahal larangan Allah untuk mabuk dan mengkonsumsi minuman keras telah begitu jelas di dalam Al-Quran. Sungguh, tidak ada kebaikan dari perbuatan tersebut. Yang ada hanya merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nasi sihhatu wal farag." Rawahul Bukhari. Yang artinya, dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu,
Sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlak baik sesuai dengan tuntunan agama. Adapun sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1162. Artinya, akhlak yang buruk pada seseorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini, banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil orang tuanya tidak segera menjawab, melainkan asik saja sibuk dengan gadgetnya. Dinasihati sedikit oleh ustadz-ustazahnya, langsung cemberut, baper. Lagi naik kereta misalnya, antum dapat duduk, sementara datang seorang ibu yang sudah agak tua tidak mendapat tempat duduk. Langsung antum pura-pura tidak melihatnya. Adakah yang pernah begitu? Sahabat kreatif yang dirahmati Allah. Potret bermacam generasi muda yang tadi digambarkan tentu bukanlah yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Lalu seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Ialah generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang kita usahakan. Yang pertama, ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi generasi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Terutama yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan. Makan dan minumlah apa-apa yang baik dan dihalalkan untuk kita, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang penuh semangat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Yang ketiga, perbajaklah berkumpul dengan orang-orang soleh, sebab dengan kebaikan akhlaknya akan menular pada pula kita, insya Allah. Yang keempat, memperbanyak kegiatan yang positif. Daripada kita menghabiskan banyak waktu di depan gadget, Facebook, atau main game berjam-jam, lebih baik kita menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, tentunya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dimudahkan dan bisa istiqomah menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah, karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan di dalam syairnya, inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha, yang artinya, wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmulah urusan rakyat dan pada setiap langkahmulah kehidupan mereka. Demikian hazanah pagi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama Mutia Salsabila, Program Studi Hukum Tata Negara Islam, Semester 5. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.